Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami membaca bagian-bagian kitab suci kami. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh membaca dan mengerti, sehingga kami boleh bertobat dan diampuni dan dikembalikan kepadamu. Engkau tahu Tuhan bahwa kami tidak mungkin bisa mendanggap apa yang kami baca. Kami tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan tanpa Engkau sendiri berkenan untuk menggemburkan hati kami. Membuat kami bisa berespon secara sehat terhadap segala macam ucapan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohonkan kepadamu dengan segala kesadaran akan kerapuhan kami untuk Engkau sendiri berkenan untuk bekerja, memberikan kepada kami kemurahan-Mu, memberikan kepada kami firman dan kemampuan untuk boleh menanggapinya seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita ya dari Injil Markus ini. Saya bacakan pasal yang kelima, mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus lalu melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan ke daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, kita sudah melihat ya, bagian ini adalah satu buah kelanjutan. Bagian ini adalah satu buah reaksi ketika Tuhan Yesus itu mengusir setan dari satu orang yang ketika ditanya namamu siapa, mereka menjawab kami legion. Sebetulnya itu tidak betul-betul merupakan satu buah nama ya. Saya pikir LAI dengan terjemahan yang baik ya, dia mengatakan ya, orang yang tadinya kerasukan legion itu, legionnya ditulis dengan L kecil. Kalau dalam kaidah berbahasa Indonesia kita, kalau nama itu kan ditulisnya pakai huruf besar, Saudara. Di sini tuliskan dengan huruf kecil, Saudara. Karena apa? Karena legion itu memang tidak betul-betul adalah nama gitu ya. Legion itu seperti kayak sepasukan, mengindikasikan bahwa dia itu banyak, dan memang setannya juga menjelaskan ya, ketika ditanya siapa namamu, memang dikatakan bahwa kami legion karena kami banyak gitu ya, nama kami legion karena kami banyak, memang menjelaskannya seperti itu ya. Jadi kita tidak mengatakan bahwa setan itu namanya legion ya, karena setannya banyak, Saudara. Yang namanya legion yang mana, Saudara? Setan yang ke satu, kedua, ketiga, atau ke 500 gitu ya, karena kita nggak tahu, Saudara. Jadi mereka mengatakan bahwa kami adalah sepasukan, kami adalah sekumpulan, dan ini adalah reaksi, Saudara. Kita hari ini akan melihat beberapa macam reaksi orang-orang terhadap peristiwa yang baru saja mereka saksikan itu, Saudara. Saudara, sebelum kita ke sana, Saudara, kita perlu bersama-sama menerima satu hal, Saudara, bahwa di dalam kitab suci kita memang ada banyak hal yang kita itu diberitahu. Kitab suci kita itu memberikan kepada kita berbagai macam informasi, mengajari kita berbagai macam hal untuk kita mengerti, yang mana sebelumnya kita belum tahu. Sehingga kita perlu struggle untuk kita mengertinya. Kita perlu melakukan hermeneutik, kita perlu belajar, kita perlu melakukan penggalian, macam-macam ya, banyak areal yang kita perlu untuk lakukan sehingga kita itu bisa mendapatkan selimpah mungkin apa yang memang Alkitab itu berusaha untuk memberitahu kita. Kita harus tahu ini, kita dikasih tahu ini, Saudara. Makanya kemarin kita mencoba untuk melihat adanya background di dalam perjanjian lama ya, adanya background Exodus misalnya. Kita mendapati ada kumpulan orang-orang yang penganiaya gitu kan ya, orang-orang Mesir, Saudara, yang akhirnya semuanya mati di dalam lautan yang menggelora, di dalam air yang menggelora. Dan sekarang kita juga diajak untuk melihat, Saudara, bahwa legiun, Saudara, kuasa yang memang menekan, yang opresif pada waktu itu, Saudara, masuk ke dalam babi-babi yang dianggap sebagai binatangnya najis, lalu setelah itu juga mati lemas di dalam air gitu kan, yang tenggelam di dalam air, Saudara. Kita seperti kayak mendapatkan satu buah gambaran tentang cerita Exodus. Bagian seperti ini, Saudara, kalau kita tidak eksplor secara hati-hati kan seperti kayak tidak bisa langsung kelihatan, Saudara. Sehingga kita perlu melakukan penggalian demi penggalian. Nama legiun misalkan, Saudara, kalau kita itu tidak terlalu akrab dengan film-film perang Romawi gitu, Saudara, mungkin kita juga tidak terbiasa dengan kata legion, Saudara. Legion kita pikir ya adalah nama proper, Saudara. Legion ya seperti kayak Beelzebul atau seperti apa, Saudara. Sebetulnya Beelzebul juga itu kan kemungkinan ada arti di belakangnya, Saudara. Jadi kita perlu untuk mempelajari berbagai macam hal sehingga kita bisa mendapatkan apa yang Alkitab mencoba untuk memberitahu kita.
Namun di sisi yang lain, saudara, kita juga perlu untuk menyadari bahwa kitab suci kita itu ternyata juga eh, tidak memberitahu kita banyak hal yang kita kepingin tahu, saudara. Jadi banyak hal yang kita mungkin ingin tahu dan bahkan mungkin, saudara, ya, apa yang kita anggap sangat penting ternyata Alkitab kita tidak memberitahu, khususnya di dalam teks-teks partikular yang kita sedang baca, saudara. Kemarin di dalam saat teduh kemarin, saudara, di dalam live chat, saudara, ada yang bertanya, saudara, kenapa ya kok setan itu perlu minta izin sama Tuhan Yesus ya? Kalau mereka mau keluar, keluar saja. Kalau mereka mau masuk ke dalam babi, masuk ke dalam babi saja. Kayak setannya itu kok apa ya? Setannya seolah-olah itu kayak baik atau apa ya, setannya itu godly gitu, setannya itu agak saleh gitu ya, ketika mau melakukan satu hal itu tanya dulu sama Tuhan boleh atau enggak gitu ya, padahal kan kita tahu sudah ya bahwa setan itu adalah penentang gitu ya, kenapa kok dalam bagian ini dia mesti seperti kayak minta izin dulu sama Tuhan Yesus dan lain sebagainya, sudah ada banyak hal yang kita at the end of the day sudah harus menjawabnya dengan kata-kata tidak tahu, atau at least kita mesti menjawabnya bahwa di dalam teks yang partikular ini Markus ya atau penulis tidak mencoba untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang kita tanyakan tadi, saudara. Jadi kita tidak bisa mendapatkan jawabannya, saudara, dari bagian teks ini, saudara. Tentu kita bisa mengeksplorasi berbagai macam hal, kita bisa coba cari dari banyak bagian-bagian lain kitab suci untuk kita mencoba untuk menjelaskan bagian ini, saudara. Tetapi, saudara, di dalam tingkat kepastian, dalam derajat kepastian yang agak rendah mungkin, saudara ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan kepastian karena apa? Karena secara simpel saja, bagian Alkitab ini memang sedang tidak memberitahu kita, saudara. Nah, saudara, hal itu menjadi satu buah hal penting ya ketika kita membaca bagian yang kita baca ini, saudara. Jadi apa sih sebetulnya dalam teks ini kita coba untuk diberitahu dan apa yang sebetulnya jangan-jangan, saudara, kita itu tidak diberitahu tapi kita mencoba untuk cari tahu lalu kita akhirnya mencoba untuk mendapatkan jawaban, saudara, dengan logika kita, which is logika kita itu baik dan memang perlu untuk kita gunakan, tetapi sebetulnya tidak sedang diinformasikan oleh teksnya. Misalkan, saudara, ya, kita melihat di dalam bagian ini, saudara, nanti ya ada beragam respons dan salah satu responsnya adalah mereka itu nanti akan mengusir Tuhan Yesus. Mereka akan menyuruh Tuhan Yesus pergi. Jadi setelah Tuhan Yesus mendarat, saudara, ke dalam daerah tersebut, Tuhan Yesus mengusir setan, setelah itu Tuhan Yesus diusir seperti setan itu diusir, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, ada legiun kuasa yang sangat besar diusir kembali lagi ke dalam lautan yang menggelora. Sementara Yesus, saudara, yang baru saja menaklukkan kuasa legiun, dia juga diusir, saudara. Lalu kita bertanya, kenapa ya kok Tuhan Yesus diusir ya? Kenapa kok banyak orang itu akhirnya mengusir Yesus, saudara? Well, kita bisa masuk ke dalam banyak sekali perdebatan, saudara. Termasuk perdebatan-perdebatan etis ya. Apakah baik ya seseorang seperti kayak Tuhan Yesus ini yang melakukan penyembuhan dengan dengan harga satu buah kerugian banyak babi-babi yang akhirnya mati. Bukankah babi-babi juga adalah ciptaan Tuhan? Bukankah binatang itu juga adalah baik dan lain sebagainya, saudara? Ciptaan Tuhan maksudnya ya. Semuanya kan adalah baik, saudara ya. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan atau perdebatan-perdebatan etis yang simply tidak dijawab di dalam bagian ini, saudara. Jadi ada baiknya kita lupakan saja, saudara. Termasuk, saudara ya, adanya kesulitan-kesulitan dan perdebatan-perdebatan yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut kemungkinan besar mengusir Yesus karena permasalahan ekonomi. Kalau betul, saudara ya, 2000 babi, saudara. Katakanlah 2000 babi itu adalah satu buah angka eksegrasi, saudara. Seringkali dalam kitab suci kita pakai angka seperti itu, saudara. 2000 itu seperti kayak mengatakan babi yang banyak sekali. Sekumpulan babi yang banyak sekali. Nggak harus dihitungin satu-satu, saudara. Jumlahnya 2000, saudara. Legiun juga nggak harus 5000, nggak harus 6000. Kadang-kadang juga tidak full force, bisa menjadi sekitar 3000, jadi sekitar 4000, saudara. Jadi kata-kata itu nggak harus exact, saudara. Tapi katakanlah, saudara, itu adalah angka eksegerasi, saudara. Babinya misalkan banyak sekali, saudara. Ratusan babi, saudara. Kalau mati, itu kira-kira ongkos ekonominya itu seberat apa, saudara? Karena mereka tidak siap dengan ongkos ekonomi itu, maka Tuhan Yesus diusir. Well, saudara, tunggu dulu. Mungkin ya, mungkin permasalahan ekonomi itu ada di dalam bagian ini. Tetapi yang bisa kita katakan, saudara, saya pikir, saudara, best guess adalah, saudara, ya, hal itu tidak menonjol. Atau bahkan tidak ada sama sekali. Urusan perekonomian itu antara tidak menonjol atau bahkan tidak ada sama sekali, saudara. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, saudara, bukan para pemilik babinya yang mengusir Tuhan Yesus, saudara. Bukan para pemilik babinya, tapi orang-orang dalam kota tersebut yang setelah melihat peristiwa itu, mereka takut, lalu mereka mengusir Tuhan Yesus, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, terutama ini bukan urusan babinya, permasalahan ekonominya yang membuat mereka itu akhirnya mengusir Yesus, saudara. Hati-hati, saudara. Seringkali ya tanpa sadar, kita itu simply membacakan diri kita, membacakan konteks kita masuk ke dalam teks, saudara. Kadang-kadang orang membaca kitab suci, saudara, membaca apapun saja, bukan cuma membaca kitab suci, membaca literatur apapun saja, saudara. Kita ada kecenderungan, setiap orang tanpa terkecuali bisa punya kecenderungan untuk membacakan diri kita sendiri ke dalam teks. Kita kadang-kadang itu punya asumsi-asumsi tertentu, sudah punya presumpsi yang mengatakan
manusia itu pasti begini, manusia pasti gini, manusia logikanya pasti begini. Lalu dengan cara pasti begini, pasti begini, pasti begini itu ya, yang ada dalam benak kita, lalu kita masukkan ke dalam teks. Lalu kita mulai mengatakan, kenapa mereka mengusir Yesus? Karena permasalahan perekonomian, Saudara. Saudara, jangan-jangan itu simply kita aja, Saudara. Kita adalah orang-orang yang saat ini sedang mengalami banyak permasalahan di dalam urusan ekonomi. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Apalagi bukan cuma masalah pandemi, Saudara. Saya percaya penafsiran seperti ini Saudara sudah pernah mendengarkan dulu-dulu sejak sebelum pandemi, Saudara. Well, katakanlah Saudara, kita adalah orang-orang yang memang highly concerned dengan urusan ekonomi. Kita adalah satu buah masyarakat yang bisa dikatakan nyaris aklamatif. Sama-sama punya pemujaan di dalam derajat yang agak besar terhadap mamon, terhadap keuangan, Saudara. Sehingga kita cenderung untuk membacakan, Saudara, concern-nya kita sendiri ke dalam bagian kitab suci ini, Saudara. Jadi kenapa Tuhan Yesus diusir? Karena permasalahan ekonomi. Padahal sudah sebetulnya kalau kita lihat ya, center atensinya sudah bukan kepada the loss of the babi itu sudah. Bukan kehilangan babi-babi itu yang menjadi center atensinya sudah. Yang menjadi atensinya adalah mereka menyaksikan orang yang sudah waras itu sudah. Jadi sekali lagi ya, jangan buru-buru untuk membacakan. Nah, kita mencoba untuk menelusuri secara peran-peran, Saudara ya. Kira-kira kenapa ya, kok akhirnya mereka itu menjadi takut dan mereka itu mengusir Tuhan Yesus. Nah, Saudara, kalau kita melihat ya, yang paling simpel ya, untuk kita menjawab pertanyaan itu, kita coba lihat saja. Ini sedang ada di dalam pasal yang kelima. Pasal kelima itu paling baik dibacakan berdasarkan apa ya? Cara menafsirkan Alkitab. Saudara, kita orang Reform kan punya prinsip, Saudara. Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi satu buah bagian Alkitab itu kita pakai untuk menafsirkan bagian Alkitab yang lain. Jadi bukan pakai misalkan terutama Saudara ya, pakai filosofi, pakai logika, tapi bagian kitab suci tertentu itu kita pakai untuk menafsirkan bagian kitab suci yang lain. Scriptures interpret scriptures. Itu adalah prinsip kita Saudara dalam menafsirkan Alkitab Saudara. Tetapi Saudara, katakanlah scriptures interpret scriptures. Bagian scripture ini Saudara, pasal 5 paling bagus ditafsirkan pakai pasal berapa, Saudara? Atau paling bagus ditafsirkan pakai bagian Alkitab yang mana? Kemarin kan kita sudah sempat melihat, Saudara, bagian Alkitab ini bisa ditafsirkan misalkan ya melalui dari kitab Keluaran, Saudara, pasal 14, pasal 15 ketika mereka itu menyeberangi Lautan Merah, Saudara. Atau bagian Alkitab sebelumnya bisa ditafsirkan juga pakai misalkan Mazmur pasal 29 ketika suara Allah mengguntur di atas air. Bisa kan, Saudara? Dan kita melihat ya, bagian kitab suci dipakai untuk menafsirkan bagian kitab suci yang lain. Tapi, Saudara, saya pikir akan sangat wajar kalau kita menafsirkan bagian Alkitab di dalam Markus pasal 5 pakai Markus pasal 4. Simpel, Saudara. Karena ya memang Markus pasal 5 dengan Markus pasal 4 kemungkinan besar ya pergantian temanya belum sampai terlalu mencolok, Saudara. Sehingga menafsirkan pasal 5 pakai pasal 4 kayaknya akan masuk akal deh, Saudara. Karena kalau kita melihat, Saudara, ternyata ada pattern yang mirip, Saudara, keduanya ini, Saudara. Nah, patternnya apa, Saudara? Kita mendapati, Saudara, ada sama-sama Tuhan Yesus yang melakukan satu buah tindakan, yaitu subduing something powerful. Betul ya, ada Tuhan Yesus yang sama-sama menaklukkan sesuatu kuasa yang sangat besar dan sangat powerful. Di dalam pasal 4, Tuhan Yesus menundukkan kuasa dari danau yang mengamuk itu, Saudara. Sementara di dalam bagian ini, Tuhan Yesus menundukkan kuasa dari monster itu, Saudara ya. Orang yang kerasukan legiun itu, Saudara, yang seperti kayak monster tuh, gak bisa dijinakkan. Dikasih rantai, diputus, diapa-apakan, gak bisa, Saudara. Lalu Tuhan Yesus menjinakkan keduanya itu, Saudara. Lalu, Saudara, setelah itu ya, kita mendapati ya, polanya itu juga mirip, Saudara. Di dalam bagian yang kita baca, kita tidak mendapati adanya formulasi eksorsismnya. Formulasi eksorsismnya kita nggak ketemu, Saudara. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah eksorsisme karena ceritanya memang Tuhan Yesus mengusir setan gitu ya. Nah, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Jelas, Saudara, roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa pengusiran setan, eksorsisme. Meskipun tidak ada formulasinya. Sementara di dalam bagian sebelumnya, Saudara, dalam pasal 4, kita mendapati Tuhan Yesus itu ya, dia itu menjinakkan kuasa lautan atau danau yang sedang mengamuk. Gak ada catatan tentang setannya. Tetapi sudah, formulasinya pakai formulasi yang sering atau acap kali dipakai untuk formulasi eksorsisme, pengusiran setan. Seperti kayak ada person tertentu yang diajak omong sama Tuhan Yesus. Diam, tenanglah, gitu ya. Shut up, be quiet. Gitu kayak Saudara. Jadi ada ucapan yang biasanya dipakai atau seringkali dipakai untuk eksorsisme. Jadi ada Tuhan Yesus pasal 4, ada Tuhan Yesus di dalam pasal 5. Ada Tuhan Yesus yang menaklukkan kuasa yang besar, pasal 4, pasal 5. Di sini ada formulasi pengusiran setan dan di sini ada pengusiran setan, Saudara. Lalu setelahnya, Saudara, kita mendapati ada reaksi
Dan reaksinya adalah takut. Reaksinya adalah kuasa besarnya tunduk, dan setelah itu ada orang-orang yang menjadi takut, saudara. Di dalam pasal 4, murid-muridnya menjadi takut sekali, saudara. Sementara, saudara, di dalam pasal 5, kita mendapati orang-orang itu yang juga menjadi takut lah, saudara. Orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Takutlah mereka. Ada juga orang yang takut, saudara. Jadi kita melihat ya, pasal 4 dan pasal 5 ini ternyata sangat mirip. Nah, kalau kita mau menafsirkan pasal 5 pakai pasal 4, maka, saudara, jawabannya bukan bahwa mereka mengusir Tuhan Yesus karena kesulitan ekonomi. Bukan. Karena apa? Babinya harganya mahal. eh Babi sebanyak itu, apalagi sekarang harga babi naik, sudah babi yang semahal itu sudah diusir, ya saya sih senang-senang saja, happy-happy saja. Ada orang yang kerasukan lalu disembuhkan sih, happy-happy saja. Tapi kalau cost-nya itu sebanyak harga babi-babi itu, waduh, gua nggak rela deh. Bukan itu, sudah ya. Kenapa? Karena sekali lagi ya, kita menafsirkan pasal 5 berdasarkan pasal 4. Nah, kalau kita menafsirkan berdasarkan pasal 4, sudah, apa yang ada dalam pasal 4? Kenapa kok murid-murid menjadi begitu takut? Nah, beberapa waktu lalu, sudah, di dalam saat itu kita sudah bersama-sama membahas, sudah. Kenapa kok murid-murid itu menjadi takut, sudah? Kenapa kok menjadi ada dead calm, ada ketenangan yang sangat mencekam? Kenapa kok mereka menjadi takut, saudara? Karena mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Siapa gerangan Kristus ini? Dan pengikutan seperti apa yang dituntutkan kepada kami? Dan kita melihat, saudara, nantinya kita akan melihat, saudara, kepengikutannya adalah gambarannya di dalam kitab Yunus. Di dalam kitab Yunus kita diajak untuk melihat bahwa Allah mencintai bangsa kafir. Allah mencintai bangsa Niniwe. Dan untuk itu Tuhan Allah mau menyelamatkan mereka. Dan ketika Tuhan Allah menyelamatkan mereka, somehow Yunus itu merasa, saya bayar harga. Kok bisa bayar harga? Dia orang Israel. Sementara orang-orang Asyur itu musuhnya orang Israel. Asyur itu sudah menghancurkan, membunuh, menghabisi orang-orang Israel. Dan sekarang ketika kami mau menuntut keadilan, Tuhan Allah mengatakan, aku mau mengasihi mereka. Maka engkau harus membayar, at least dengan perasaan, saudara. Dia membayar. Ya. Kami menantikan keadilan ketika saudara-saudara kami, saudara, kalau punya saudara dan lain sebagainya yang dibunuh dan lain sebagainya, saudara mau menuntut keadilan, lalu Tuhan Allah mengatakan, aku mencintai mereka. Kabarkan Injil kepada mereka dan aku akan menyelamatkan mereka ketika mereka bertobat. Oh, aduh, gak terima, saudara. Jadi ada cinta kasih Tuhan yang ekstensif, menjangkau sampai kepada orang kafir. Dan sekafir apa, saudara, orang jahatnya? Sekafir orang Asyur, saudara. Buruk sekali, saudara. Dan sekarang Tuhan Yesus dalam perjalanan ke daerah Dekapolis, daerah kafir, dan dia menundukkan kuasa lautan itu, sudah seperti kayak eranya Yunus, sudah. Maka murid-murid bertanya, orang seperti apa ini? Kira-kira apa tuntutannya? Tuntutannya adalah Tuhan Allah mau mencintai mereka. Dan ketika Tuhan Allah mau mencintai orang-orang kafir, mau mencintai orang-orang berdosa, ada harga yang harus dibayarkan. Maka ketika mereka menjadi pengikut Yesus, mereka diajak untuk ikut di dalam pola yang sama. Serbulah orang-orang. Kejarlah orang-orang. Sergaplah banyak orang itu dengan kasih yang mengejar dan kasih yang berkorban. Oleh karena itu mereka takut, saudara. Nah, ini kita pakai untuk menafsirkan di dalam pasal yang kelima, saudara. Jadi kita diajak untuk melihat, saudara, di dalam pasal kelima ini ada orang-orang yang ketakutan juga sama, saudara. Dengan adanya semacam tuntutan yang besar dari orang yang mengikuti Yesus, saudara. Saudara, kita melihat ya, sekali lagi ya. Maka takutlah mereka. Takutlah mereka. Reaksinya persis ya, seperti kayak murid dalam bagian sebelumnya, saudara. Kita secara historical setting kalau ditanya ya, sebetulnya mereka pada waktu takutnya apa ya? Tuhan Yesus itu juga tidak kelihatan seperti tokoh yang kayak apa ya, mau menjadi Zerubabel atau mau menjadi Yudas Makabeus, kan enggak ya. Dia ya mengusir setan saja. Dan ketika dia diusir, dia seperti kayak penuh dengan kelembutan, diusir ya pergi. Sudah begitu aja, saudara. Datang ke sana, setelah mengusir setan, dianya diusir, dianya pergi. Sudah seperti kayak begitu aja, saudara. Jadi takutnya mereka itu takut apa, saudara? Nah, sekali lagi, kalau kita coba untuk tafsirkan pakai pasal yang keempat, saudara ya, atau pasal yang kelima saja di dalam bagian sebelumnya, kita diajak untuk melihat, saudara ya. Mungkin akan baik untuk kita kaitkan bagian ini sekali lagi, saudara, dengan legion. Dengan legion. Saudara, Tuhan Yesus datang dan menyatakan ada konfrontasi, ada tidak kesesuaian dengan kuasa imperial yang menekan, dengan penindasan, dengan manusia yang dianggap kurang manusiawi, manusia yang inhuman ya, manusia yang kurang manusiawi, manusia yang tidak manusiawi. Romawi itu adalah manusia yang tidak manusiawi, menindas, tidak memanusiakan orang lain, atau tidak memanusiakan orang lain dan tidak memanusiakan diri sendiri. Manusia yang menindas itu bukan gambaran manusia yang diinginkan oleh Tuhan Allah, saudara. Kemarin sudah istri saya ada masukkan ini, sudah foto saya lagi foto sama anak saya di
kayak di taman gitu ya, lagi lari-lari. Lalu pendeta Yadi mengatakan, waduh, ini gambarannya eskatologis ya. Ada anak-anak yang saling berlari, ada anaknya orang-orang yang punya ratusan budak, dan juga ada anak-anak para budak. Mereka berlari dan bermain bersama-sama. Wow, kita bisa membayangkan, saudara, gambaran eskatologi kita kan seperti itu, saudara. Manusia yang dipulihkan oleh Tuhan itu akan seperti itu, saudara. Saudara akan mendapati, saudara, anak-anak yang berlari-lari, saudara ya, bersama-sama, bermain-main. Warna kulitnya itu ada yang hitam sekali, ada yang putih sekali, ada yang merah, ada yang kuning, dan lain sebagainya. Itu campur baur jadi satu, saudara. Ada di antara mereka yang dulunya itu para budak, ada di antara mereka yang adalah tuan-tuan, ada di juragan-juragan, yang semuanya itu membaur bermain bersama-sama. Bahkan, saudara, kalau kita melihat gambaran eskatologis dalam kitab Yesaya, saudara, mereka bukan cuma bermain bersama-sama, saudara. Antara orang dengan orang, mereka akan main juga dengan singa, dengan ular, beludak, saudara, dengan badak, dengan rusa, dengan semuanya, saudara. Semuanya akan main bersama-sama, saudara. Nggak ada satu entitas yang saling mengancam, saudara. Ada orang yang sangat kuat, tidak merasa terancam atau terganggu keberadaannya dengan orang yang sangat miskin. Sementara yang sangat miskin juga tidak perlu ketakutan, juga tidak perlu terintimidasi oleh yang kuat, saudara. Itu adalah namanya humanity. Human being itu diciptakan oleh Tuhan adalah untuk menjadi seperti itu, saudara. Tapi itu nggak ada di dalam Romawi, saudara. Romawi itu inhuman, saudara. Inhuman, tidak seperti manusia, tapi seperti setan, saudara. Dan yang kayak begituan, saudara, nggak ada di dalam agendanya Tuhan. Yang kayak begituan akan dilawan, saudara. Tapi masalahnya, yang kayak begituan itu, saudara, disimbolkan oleh kekuatan legiun, saudara. Sehingga ketika Anda berbenturan dengan legiun, saudara, Anda akan berdarah. Berbenturan dengan legion, berbenturan dengan kuasa atau sistem dunia yang penuh dengan penindasan seperti itu, saudara. Anda akan berdarah-darah, saudara. Tapi, saudara, Tuhan Yesus tidak memberikan satu tidak, ya sudahlah, daripada konfrontasinya kalau besar, ya udahlah, enggak, saudara. Dia terus akan lakukan itu, saudara. Dia pergi ke Dekapolis, saudara, wilayah kafir, wilayah yang khas dengan kayak begituan, saudara. Bahkan, saudara, kita akan mendapati bertemu dengan orang yang ada di dalam areal kuburan, saudara. Areal inhuman, kuburan itu ya. Arealnya orang-orang yang tidak hidup, dan dia masuk ke sana, saudara. Dan ini, saudara, susah untuk diterima banyak orang, saudara. Mereka takut kalau mereka diajak untuk masuk di dalam agenda yang sama seperti itu, saudara. Maka sebaiknya tuntutan atau panggilan dari orang yang seperti Yesus ini, kami nggak bisa tanggung. Yesusnya diusir saja. Mereka takut, maka Yesusnya diusir, saudara. Saudara, di satu sisi kita mungkin bisa berpikir ya, loh, ini kan pengusiran setan toh. Kelihatannya ya oke-oke saja kan ya. Tuhan Yesus datang, lalu dia itu justru menjinakkan kuasanya legion loh. Menjinakkan kuasa yang tidak bisa dijinakkan, saudara. Well, saudara, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata kita diajak untuk melihat, saudara, bahwa Yesus sendiri Yesus sendiri ternyata dipersepsikan sebagai dia yang datang dengan kuasa besar yang tidak bisa dijinakkan itu sendiri. Yesusnya. Saudara, begini, legion ya, atau orang yang kerasukan legion itu, saudara, mereka memang tidak terkontrol, tidak bisa dijinakkan. Ya, kita melihat ya di dalam pasal yang kelima ya, bagian yang paling awal ya, dikatakan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu, saudara. Ini orang sendiri sebetulnya nggak bisa dikontrol. Kalau yang kayak begini, saudara, ditundukkan oleh Tuhan Yesus, harusnya mereka kan berterima kasih. Well, enggak, saudara. Karena kalau kita lihat, saudara, orang yang kerasukan legion nih, kayaknya nggak bisa dikontrol, kayaknya nggak bisa dijinakkan. Tapi, saudara, mereka sudah belajar untuk deal with that. Mereka sudah belajar untuk hidup bersama-sama dengan orang ini, saudara. Mereka, by the way, yang kerasukan setan ini, legionnya, mereka itu somehow masih beroperasi di dalam wilayah khasnya mereka, yaitu kuburan. Iya, nggak bisa dikontrol, nggak apa-apa, inhuman, tapi ada tempatnya, sudah terlokalisir, saudara. Jadi nggak merebak kemana-mana, saudara. Kalau kita bicara secara negatif, saudara, secara negatif ya, beberapa waktu yang lalu, saudara, sudah cukup lama, saudara. Di Indonesia kan pernah ada semacam kayak perdebatan, saudara, tentang isu lokalisasi, tempat pelacuran yang dilokalisasi, ditaruh dalam satu buah tempat tertentu. Apakah lokalisasi atau tempat perjudian yang di dalam agama tertentu, di dalam kekristenan juga sama, saudara, itu dianggap sebagai maksiat, saudara, dosa, saudara. Perzinahan, urusan ketidaksetiaan di dalam urusan seksual itu dosa, saudara. Jadi orang Kristen tidak punya definisi yang lebih ringan daripada itu, saudara. Kalau Anda berhubungan seks dengan seseorang yang bukan adalah istri Anda atau suami Anda berdosa. Nggak ada definisi yang lebih ringan daripada itu, saudara. Tetapi, saudara, dosa seperti itu, saudara, maksiat seperti itu, saudara, sebaiknya dilegalkan dengan satu buah tempat-tempat tertentu, atau ilegal. Orang dosa kok nggak boleh dong dilegalkan. Nah, itu pernah muncul satu buah perdebatan, saudara. Dan
Salah satu isunya adalah, ini sebetulnya ya, kalau kita tidak lokalisir, kita tidak legalkan, memangnya kalau nggak dilegalkan terus menjadi hilang gitu? Kan enggak. Justru ngontrolnya sulit sekali. Ngontrolnya sulit sekali. Wah, kalau kita bicara tentang perzinahan, bicara tentang apa ya, jual beli seksualitas, Saudara. Itu kan sejak zaman kuno dan sampai saat ini dari di mana-mana sudah ada. Sudah cari dalam budaya manapun saja, Saudara, namanya pelacuran itu ada. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada, Saudara. Jadi hanya dengan itu tidak dijadikan legal atau dilarang, bukan berarti itu akan jadi hilang. Jadi ketimbang bikin susah ngontrolnya, nanti jadi ada penyakit seksual dan lain sebagainya jadi lebih sulit, mending dilegalkan lalu dilokalisir. Sudah, saya tidak sedang mengatakan bahwa ide ini adalah baik ya, tidak ya. Tapi itu idenya adalah kira-kira melokalisir seperti itu. Sudah kita lihat ya, kekuatan dari legion ini, orang yang kerasukan setan ini sudah, bagaimanapun juga sudah cukup terlokalisir sudah. Dia itu ada berteriak-teriak, gak bisa dikontrol, sangat hebat, luar biasa kuat. Tapi ya di kuburan, melolong-lolong dan di dalam dirinya satu orang itu. Ya udahlah, di dalam dirinya satu orang itu saja, sudah. Tetapi sudah, kita lihat sudah, Yesus dari Nazaret, bagaimana dengan dia, sudah? Yesus dari Nazaret kita tahu, sudah ya, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Divine sonship, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi Allah di dalam kosmologinya orang Yahudi, sudah, domainnya di mana? Di sorga, sudah. Tapi di dalam pasal pertama kita melihat ya, langit itu skitso. Kalau sudah masih ingat sudah ya, kita pernah bahas bagian ini dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus ya. Langit itu terkoyak. Lalu sudah, kita seperti kayak melihat Allah itu turun. Allah itu terlepas dan sekarang menyertai Yesus. Dan Allah yang tidak bisa dikurung hanya di sorga, sekarang turun ke dalam dunia. Lalu ada di dalam padang gurun. Setelah itu ada di dalam sinagog. Di dalam sinagog dia juga tidak bisa dikontrol, dia mengalahkan setan. Setelah itu sudah, oke lah, itu sinagog di Kapernaum, wilayahnya orang Yahudi. Enggak cukup sudah, dia pergi ke Dekapolis, ke dalam wilayahnya orang-orang non-Yahudi, sudah. Dan di sana dia mengalahkan setan juga, sudah. Dia mengusir sinagog juga, sudah. Jadi, sudah, kita mendapati, sudah, bahwa Yesus ini, sudah, jauh lebih tidak bisa dikontrol daripada legion. Legion masih bisa, sudah. Bagaimanapun juga, ya dia terlokalisir, ada di dalam wilayah situ saja, sudah. Di dalam kuburan. Sementara Yesus tidak, sudah. Dia tidak bisa dikurung di sorga, dia turun ke dalam dunia, di dalam dunia juga tidak bisa dikurung di dalam wilayah Kapernaum, tidak bisa dikurung di sinagog, dia kemana-mana, sudah. Bahkan juga tidak bisa dikurung, sudah, di dalam urusan hari-hari. Operasi kerjanya jangan di hari Sabat, yang nggak bisa dikurung, sudah. Betul-betul di luar kontrol, sudah. Dan dia datang, kita seperti kayak diajak untuk melihat, sudah, bahwa dia adalah raja, sudah. Dia raja yang mengontrol kita, sudah. Maka, sudah, mau di dalam wilayah mana, sudah, bebas dia. Ke dalam wilayah Dekapolis, bebas juga, sudah. Nah, masalahnya, sudah, orang nggak siap untuk itu, sudah. Orang itu siap untuk mengikuti Tuhan Yesus, sudah. Ya siap, sudah. Tapi dalam areal-areal yang terlokalisir, sudah. Kalau ada kekuatan-kekuatan yang agak jahat, yang tidak mengikuti Tuhan, yang kayaknya tempatnya wajar, ya udahlah, enggak apa-apalah. Saya tak mengikuti Yesus, ya mengikuti Yesus pada waktu hari Minggu, pada waktu ke gereja, pada waktu baca Alkitab, pada waktu saat teduh seperti ini, mengikuti Yesus, iya. Tapi ya, kepengikutan saya kepada Tuhan Yesus ya tak lokalisir di sana saja loh. Di sekitar sinagog loh. Di sekitar Kapernaum loh. Enggak, sudah. Yesus itu merambah seluruh areal. Seluruh areal. Dan hal itu unbearable, sudah. Mereka bisa tanggung, sudah. Tuhan Yesus itu tidak membiarkan inhumanity ya. Ketidakmanusiawian. Manusia yang dirasukin legion, manusia yang kerasukan setan, manusia yang ala Romawi, sudah. Manusia yang penuh dengan penindasan dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak membiarkan itu dan tidak memberikan ground bagi dunia miliknya dia untuk tempat kayak begituan. Karena itu dia akan combat, sudah, di dalam setiap areal, sudah. Dan para pengikutnya diajak untuk mengikuti cerita seperti itu, sudah. Dan kita diajak untuk melihat, sudah, sekali lagi ya. Kemarin kita sudah sempat singgung-singgung, sudah. Yesus yang datang lalu mengusir legion. Ini dia sendiri harus terusir, sudah. Dia sendiri harus diusir, dan dia pergi, sudah. Dan kita mendapati, sudah, dia seperti kayak pergi dengan rela. Dia habis mengusir legion, dia sendiri diusir oleh penduduk lokal, sudah. Sementara, sudah, saudara dan saya juga tahu, sudah, ketika Tuhan Yesus itu mau mengusir, mau menaklukkan puncak dari manifestasi kuasa setan, sudah, yaitu kematian. Manusia, sudah. Saudara bisa ketemu ya, manusia, ada manusia yang baik, ada manusia yang kurang manusiawi, ada manusia yang super jahat, ada manusia yang lebih jahat lagi, ada manusia yang sangat tidak manusia, gitu kan ya. Manusia yang paling tidak manusia, saudara. Salah satunya adalah gambarannya digambarkan dengan cara yang bagaimana, saudara? Mati. Seperti kayak, saya bukan mengatakan mayat, jadi bukan manusia lagi, bukan, ya, saudara. Di dalam Kristus kita percaya, saudara, bahwa manusia mati, tetap kita mesti respect, saudara. Karena kita juga percaya bahwa di tubuh itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita juga percaya terhadap kemuliaan tubuh yang diciptakan oleh Tuhan, saudara. Tetapi, saudara, kematian itu kan seperti kayak ide yang bertolak belakang sekali dengan idenya Tuhan Allah tentang manusia, saudara. Yang diberikan nafas hidup oleh Tuhan Allah, saudara.
tapi sekarang mati. Dan bukan cuma mati, sudah mati. Manusia yang mati itu nanti akan menjadi tulang belulang, lalu akan membusuk, sudah akan hilang. Dari ada menjadi tidak ada, sudah. Kematian itu membuat manusia itu paling tidak manusiawi. Yang tadinya ada menjadi tidak ada lagi. Seperti ya, sudah. Seperti realitasnya kan kayak begitu, sudah. Bukan realitasnya. Seperti kayak fenomenanya kan begitu, sudah. Tubuhnya jadi dimakan sama apalah ya bakteri pengurai atau apa, lalu nanti tidak ada lagi, tulang belulangnya hancur, semuanya menjadi tidak ada lagi, sudah. Dari ada menjadi tidak ada, sudah. Menjadi inhuman, dan inhumanity itu diusir oleh Tuhan Yesus. Kematian itu akan diusir oleh Tuhan Yesus, sudah. Tetapi kita mendapati, sudah, ketika Tuhan Yesus mengusir kematian, sudah, kita mendapati dia sendiri juga terusir dari kehidupan dengan cara dia mati di atas kayu salib, sudah. Dia bahkan bukan cuma terusir dari kehidupan, sudah. Kita seperti kayak mendapati dia terusir dari hadapan Allah Bapa, sudah. Sehingga dia berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Harga seperti itu, sudah, yang dia bayarkan, sudah. Oleh karena itu, sudah, tidak heran, sudah, orang-orang yang mengikuti Yesus, sudah, yang melihat tindakan Yesus, kuasa Yesus, mereka jeri, sudah. Mereka takut. Sudah, kami nggak mau berbagian yang sama yang kayak begini. Pergi saja Tuhan Yesus. Tidak usah ada di sini, sudah. Tapi sudah kita mendapati, sudah, ada reaksi berbeda dari orang yang sekarang sudah menjadi waras. Sudah menjadi manusia. Tadinya ketika ditanya, siapa namamu? Kami Legion. Jawabnya begitu, sudah. Tapi sekarang orang ini waras. Kalau ditanya, namamu siapa? Nggak ada sih. Nggak ada catatannya orang ini namanya siapa, sudah ya. Tetapi sudah, orang ini sudah bukan Legion lagi. Dia sudah menjadi manusia. Dia sudah menjadi manusia waras. Orang yang bebas dari belenggu setan, sudah. Orang seperti ini ingin menjadi pengikut Yesus, sudah. Dan Tuhan Yesus tidak memperkenankan untuk mengikuti dia, sudah. Bukan cuman tidak memperkenankan karena motivasi kurang tulus dan sebagainya, bukan, sudah. Tapi tidak diperkenankan untuk mengikuti Yesus karena mereka, orang ini, sudah disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut Yesus di sini. Beritakan itu di Dekapolis. Saudara, kita mungkin bisa bertanya, lu Markus ini kan sekali lagi punya secrecy theory ya. Dia kerap kali mengatakan rahasia. Kenapa kok di sini dibukakan, sudah? Well, salah satu alasan yang cukup sederhana. Ini Dekapolis, sudah ya. Dekapolis, sudah. Ini bukan wilayahnya orang Yahudi, sudah. Bukan wilayahnya orang Yahudi yang dikit-dikit akan salah ya. Akan salah menafsirkan harapan mesianis menjadi satu buah harapan triumfalistik mengalahkan musuh dan lain sebagainya. Enggak, sudah ya. Oleh karena itu dalam bagian ini, sudah, orang ini disuruh untuk menjadi pengikutnya Yesus dengan cara mengabarkan. Kabarkan. Dan kita melihat ya, dia akan mengabarkan di dalam wilayahnya Dekapolis, sudah. Dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang ini memberitakan apa, sudah? Beritanya precisely adalah apa yang diperbuat Tuhan atasmu? Membebaskan engkau. Exodus. Dan bukan cuma itu, sudah, apa yang diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ada God's mercy, ada God's exodus di dalam dirinya orang ini, dan itu diberitakan. Itu kan Injil, sudah. Dan orang ini juga tahu, sudah, ketika Tuhan Yesus membebaskan dia, Tuhan Yesus terusir, sudah. Itu menjadi semacam kayak satu buah berita Injil yang sangat concise, sudah, yang dibawa oleh orang ini untuk pergi kemanapun saja, sudah. Orang-orang seperti kayak saudara dan saya, kita sebagai orang yang sudah dibebaskan, orang-orang yang dijadikan kembali menjadi manusia. Well, kita minta sama Tuhan. Tuhan, ada banyak bagian di dalam kehidupan saya masih kurang manusia, yang masih suka dengan penindasan, yang masih menikmati sistem yang tidak adil dan sebagainya. Tuhan, bebaskan saya. Dan ketika kita makin lama makin dibebaskan, maka kita tahu, sudah, kita gentar. Kita takut, karena kita tahu harga yang dibayarkan itu sering kali adalah mahal dan tidak mudah untuk kita ikuti, sudah. Tetapi, sudah, kita tetap mau mengatakan, Tuhan, saya mau mengikutimu. Dan saya sungguh-sungguh dipakai untuk mengabarkan berita ini. Di mana Tuhan mau memakai kita? Terserah Tuhan, sudah. Kiranya, sudah, hal ini boleh menjadi satu buah perenungan bagi kita, sudah, tentang natur pembebasan yang kita terima, dan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi pengikut-pengikutnya dia, dan menjadi pemberita-pemberita akan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita, dan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu untuk apa yang telah Engkau perbuat bagi kami. Untuk Engkau yang telah mengasihani kami. Pimpinlah kami, Tuhan, dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh menghidupi cerita pembebasan yang telah Engkau sematkan di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh hidupi dan kami boleh kabarkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.